Ini caranya menyetrika baju. Setrika dipanaskan lebih dahulu. Setelah panasnya cukup, maka setrika digosokkan ke baju sehingga baju menjadi rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar. Baiklah, pada hari ini kembali lagi bersama dengan Ibu Surti, belajar mudah dan menyenangkan. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya, tema 6, subtema 3 yang berjudul pengaruh kalor terhadap kehidupan, dengan kompetensi dasar menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikatornya, menjelaskan pengertian konduktor dan isolator, dan mengetahui benda-benda yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Itulah indikator pada pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian mempunyai setrika di rumah? Ya, setrika yang digunakan untuk menggosok baju. Apakah kalian mengetahui mengapa pada gagang setrika yang terbuat dari bahan plastik itu tidak terasa panas saat kita gunakan untuk menyetrika? Namun pada permukaan setrika yang terbuat dari besi itu terasa sangat panas. Apakah kalian mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi? Baiklah, hari ini akan kita bahas ya. Baiklah anak-anak, berdasarkan pertanyaan tadi, itulah yang disebut dengan konduktor dan isolator. Konduktor yaitu merupakan bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator yaitu merupakan bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ayo kita ulangi sekali lagi ya, agar kita mudah mengingatnya. Bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Nah, sangat mudah ya anak-anak untuk dipahami. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai konduktor dan isolator. Pertama yang akan kita bahas yaitu konduktor. Konduktor merupakan bahan ataupun benda yang dapat menghantarkan panas. Bahan-bahan ataupun benda yang dapat menghantarkan panas ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya bahan logam yang digunakan untuk membuat wajan penggorengan, dan peralatan masak lainnya yang terbuat dari besi dan logam yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai isolator. Isolator yaitu merupakan bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam isolator diantaranya yaitu kayu, plastik, dan yang terakhir kain. Penggunaan bahan-bahan isolator itu dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya sendok kayu yang digunakan untuk mengaduk nasi, sedotan plastik, selimut, sarung tangan, dan masih banyak lagi. Mengenai video pembelajaran di awal tadi. Nah, jadi pada gagang setrika itu terbuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, sedangkan pada permukaan setrika yang terbuat dari bahan logam itu dapat menghantarkan panas. Jadi permukaan setrika itu termasuk ke dalam konduktor, sedangkan pada gagang setrika itu termasuk ke dalam isolator. Nah, berikut akan Ibu tampilkan mengenai video percobaan
konduktor dan isolator. Mohon disimak ya anak-anak. Setelah itu kita masukkan air panas ke dalam mangkok. Selanjutnya kita masukkan sendok ke dalam mangkok dan kita tunggu selama 10 menit sampai 15 menit. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata mentega yang ada di sendok kayu tidak meleleh, sementara mentega yang ada di sendok logam meleleh, dan mentega yang ada di sendok plastik tidak meleleh. Kesimpulannya yaitu sendok plastik dan sendok kayu merupakan bahan isolator dan sendok logam adalah bahan konduktor. Setelah tadi video percobaan mengenai konduktor dan isolator. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk memperhatikan gambar-gambar yang telah Ibu paparkan di atas. Coba kalian kelompokkan, apakah benda-benda tersebut termasuk ke dalam konduktor atau isolator? Nah, sekarang kalian sudah mempelajari tentang penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tugas kalian yaitu untuk memperhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian. Dan cobalah kalian kelompokkan benda-benda tersebut. Apakah benda tersebut termasuk ke dalam konduktor atau isolator? Baiklah, sampai sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.